Ya, Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Bu Naya pada pembahasan kali ini di pembelajaran IPAS. Kita akan sama-sama belajar memahami apa itu perkembangbiakan secara vegetatif di bab 1 pelajaran IPAS. Semangat terus, barakallah. Biarkan tanpa proses perkawinan. Ada dua ya, secara alami dan buatan. Kita belajar secara alami dulu ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan vegetatif alami bisa dengan cara spora. Contohnya pada tumbuhan paku ya, spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau daun subur. Spora terletak di dalam kotak, namanya sporanium. Nah, kalau spongariumnya itu pecah, spora akan tumbah ke bawah dan akan tumbuh tanaman baru. Dengan cara rizoma. Rizoma ini adalah akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Nah, ciri-cirinya dia seperti akar tapi batangnya berruas-ruas. Nah, di ketiak akarnya itu ada tunasnya. Contohnya pada tanaman jahe, kencur, kunyit, kunci, temulawak, nah dan sejenisnya ya. Berikutnya, perkembangbiakan dengan cara umbi lapis. Nah, umbi lapis ini adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Ya, itu terlihat di pangkal batangnya itu ada bulat namanya siung. Dia menyimpan cadangan makanannya di situ. Berikutnya dengan cara umbi batang. Nah, umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Nah, di dalam kulit umbi itu terdapat tunas. Nah, kalau cocok tanahnya, dia akan menjadi tanaman baru. Berikutnya berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Nah, contohnya pada wortel ya. Cirinya dia tidak mempunyai daun atau kuncup. Jadi dari akar langsung batang. Berikutnya berkembang biak dengan tunas. Nah, tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Berikutnya dengan tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah yang gembur. Nah, contohnya pada tanaman cocor bebek ya.
Berikutnya dengan cara geragih atau stolan. Nah, geragih adalah batang beruas yang tumbuh. Langkah-langkah mencangkok tanaman. Pertama, pilih satu pohon yang akan dicangkok. Lalu pilih satu cabang pohon yang sudah agak tua dan batangnya lurus. Kemudian buat sayatan melingkar sepanjang 10 cm dan kupas kulitnya. Jangan lupa untuk hilangkan bagian kambiumnya dengan cara mengerik bagian yang dirasa berlendir. Setelah itu, tutup sayatan dengan tanah yang subur. Bungkuslah tanah dengan sabut kelapa atau plastik. Ikatlah tali plastik pada kedua ujungnya supaya bisa tertutup sempurna. Lalu siramlah cangkokan secara teratur. Setelah kurang lebih 3 minggu, amati pertumbuhan akar dari ujung plastik atau sabut. Kalau sudah tumbuh banyak akar, potonglah cangkokan itu. Kemudian kita bisa tanam di tanah yang subur dan cukup mendapat cahaya matahari. Dari hasil cangkokan ini kita bisa mendapatkan tanaman baru deh. Itu dia pengertian contoh dan cara mencangkok. Selamat mencobanya. Semangat terus belajar, teman-teman.